Halo, welcome back to podcast Progresif. Halo semuanya. Masih bersama gue Evan. Dan gue Shiva. Maaf kali ini kita tidak ada versi audio karena Video. Gimana Fer nggak ada versi audio? Gak ada versi Oh, Gak ada versi videonya karena bahasa Perancisnya mah ngejelimet ya. Jadi kita ngobrol aja santai gitu di versi audio. Tentu tapi bakal diupload di YouTube juga. Cuma ya nggak ada videonya. Nggak apa-apa. Oke, apa kabar Shiva? Baik, baru pulang dari kerja. Evan gimana? Gua biasalah nulis-nulis tesis gitu kan. Terus dapat berita yang lumayan mencengangkan atau entah happy entah enggak gitu. Apa tuh? Semester awal gua ditunda 1 bulan. Gue sih happy kalau gitu ya. Gue nggak tahu kenapa lo nggak happy nih. Karena ya kan lulusnya jadi lebih lama, nggak tahu juga, nggak jelas kan. Iya. Ketidakjelasan itu ya. Ketidakjelasan itu. Terus jadinya 1 bulan gue nggak tahu mau ngapain. Nggak ada kuliah. Semuanya gara-gara itu si corona itu. Gue nggak ngerti. Maksudnya corona ini kenapa semua di Eropa tuh heboh banget dan panik banget. Sih. Mungkin ada salahnya. Wadaw, ada sih. Mungkin paniknya itu juga gara-gara ini sih, salahnya media gitu nggak sih, kayak terlalu ngelebay-lebayin gitu. Juga. Kantor gue tuh kan jadi gede kan dia kompleksnya, dan Eingang pintu masuknya tuh banyak. Iya. Ini tuh ditutup semua, beneran cuman satu pintu yang segede pintu rumah gitu yang dibuka. Dan itu ada yang ngejagain kayak batch lo mana, dan lo ditanya kayak 2 minggu terakhir keluar negeri nggak? 2 minggu terakhir keluar negeri nggak? Buset. Ada teman gue yang mukanya Asia gitu. Aduh. Terus kayak 2 minggu terakhir keluar negeri nggak? Coba diisi ini formulir. Semua kayak kenapa lo ditanya kita enggak? Asik juga ini. Iya. Enggak deng, tapi siapa tahu nggak tahu lah, untuk ada ininya lah. Birokrasinya nggak ngerti. Iya. Kita sebenarnya mau bahas itu sih salah satunya shift kayak kepanikan ini, dan mungkin juga semua hal yang aneh-aneh gini banyak orang yang nyalahin ini salahnya media nih, salahnya orang bikin panik nih gara-gara media masanya kacau nih. Nah, daripada kita sotoy gitu kan, mending kita tanya aja sama orang yang memang tahu tentang seluk-beluk media ya. Kita sudah tersambung via Skype Caile. Dengan seorang jurnalis. Sebenarnya udah pernah ada shift di podcast Progresif waktu itu. Tapi kita waktu itu iya benar. Kita waktu itu ngebahas tentang Amerika. Tapi sekarang kita bakal lebih fokus ke medianya nih. Dengan Rio Tuasikal. Halo Rio. Halo, selamat berjumpa kembali. Makasih Evan udah ngundang lagi di podcast Progresif. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya nih. Gimana Rio, kabar di Indonesia? Katanya lagi sakit ya? Iya, pilek sih, tapi semoga bukan gara-gara corona. Ya. Sekarang kalau ada orang batuk aja tuh langsung melirik-lirik. Siapa tuh? Langsung ngeliatin. Iya. Gimana, lagi sibuk apa nih? Lagi di Jakarta sedang melakukan apa gitu? Lagi ada 1-2 keperluan aja, tapi emang di sela-sela rutinitasnya sih emang liputan ya. Dan emang semua perhatian sekarang emang fokusnya pada corona sih. Tapi sambil masih kuliah ya di gimana lu? Kan lu kan kuliah di Manila apa di Filipina? Iya, udah kelar Desember kemarin. Alhamdulillah. Iya. Soalnya gue bingung sih kalau sekarang masih bolak-balik Manila gimana tuh, pesawat apa gimana kan? Udah selesai. Sekarang jadi di Indonesia lagi. Sekarang jadi full time di VOA apa gimana nih Kak? Tetap jadi koresponden di VOA, jadi rutin liputan gitu. Gitu, masih kegiatannya sih gitu aja. Terus paling karena ikut asosiasi profesional juga kan, ikut aliansi jurnalis independen, jadi kayak mulai aktif di situ. Kemarin bikin event Open Data Day, terus ngelatih mahasiswa gitu. Itu kalau yang jurnalis independen itu maksudnya jadi ada yang nggak independen apa gimana? Sebenarnya itu masalah nama sih ya menurutku, tapi karena si asosiasi ini emang didirikan waktu itu sama orang-orang yang mengkritik Soeharto pada saat itu. Soalnya Soeharto kan waktu itu bikin satu wadah wartawan yang dibikin sama pemerintah, sebenarnya yang dibikin sama Kementerian Penerangan, namanya Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, masih ada sampai sekarang.
Nah kemudian orang-orang yang tidak sepakat dengan itu, tidak merasa kurang independen kalau masuk ke lembaga buatan pemerintah, makanya mereka bikinlah jurnalis aktivis sama sastrawan waktu itu kumpul di Bogor, bikin namanya Aliansi Jurnalis Independen ini. Nama independen itu emang untuk sebenarnya kayak semacam ngerespon PWIAJI gitu. Jadi kayak satu Indonesia satu independen gitu namanya. Jadi gini nih, menurut gue yang dari sisi awam gitu, apa sih sebenarnya prinsip-prinsip dasar kalau misalkan mau ngeliput suatu berita gitu? Apa yang harus diperhatiin? Apa yang harus diketahui gitu? Iya. Sebenarnya kalau di jurnalistik ya, kalau misalkan ada teman-teman pendengar progresif ini yang kalau kuliah jurnalistik pasti diajarin deh yang namanya nilai berita. Jadi nilai berita itu ini sebenarnya perlu juga diketahui sama publik. Jadi semua peristiwa itu nggak semuanya layak jadi berita. Nah, mana sih yang layak jadi berita? Itu biasanya memiliki beberapa komponen. Misalnya satu, kebaruan, novelty. Terus misalkan magnitudo, dampaknya luas. Atau enggak proximity, jadi kayak peristiwanya dekat sama kita. Proximity itu misalnya kalau kalian nih di Jerman nih, terus aku di Indonesia, terus ada satu kejadian kecelakaan di India, mungkin nggak terlalu relevan buat kita, tapi ketika tiba-tiba itu tetangga kita langsung kayak peduli banget. Itu namanya proximity. Jadi nggak hanya secara geografis ya? Ya bisa jadi geografis. Jadi bisa geografis, bisa juga secara emosional sebenarnya. Kita senang mendengar, oh ini ada kabar orang Indonesia di negara ini, itu karena ada kedekatan emosional, emotional proximity. Terus terus tadi ada magnitudo tuh jumlahnya berapa banyak sih orang yang terdampak. Terus ada kebaruan, ada hal baru apa. Terus ada yang namanya prominence, jadi keterkenalan. Jadi kalau orang tuh kalau orang terkenal batuk aja jadi berita gitu. Ketiba beda kan kalau aku kena banjir sama Yuni Sara kena banjir itu beda kan. Kayak gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya jadi biasanya nilai-nilai utama. Oh, sama ada satu lagi yang paling penting, dan ini menurutku yang nggak boleh banget dihilangin adalah kepentingan publik. Jadi unsur public interest ini tuh harus muncul, dan biasanya kalau nanti kan kita ngobrolin soal berita-berita mana yang oke, mana yang enggak gitu ya. Jadi kayak unsur ini nih yang biasanya sering dikompromikan gitu. Jadi mereka ngikutin yang prominence-nya aja lah, karena terkenal aja nih, karena dampaknya besar nih. Tapi sebetulnya karena emotional proximity-nya besar nih. Tapi sepertinya nggak ada kepentingan publiknya sebenarnya di situ gitu. Nanti kayak gimana? Adalah contoh-contohnya banyak. Oh iya. Itu kalau lu secara umum kan berarti ada berapa prinsip tuh? Berarti kan dari magnitudo, prominence, proximity, terus udah gitu novelty. Yang terakhir tadi public interest. Public interest. Sebenarnya sih kalau waktu kuliah tuh ada 7 ya, terus kayak ada 9. Jadi kayak nilai-nilai itu sebenarnya sih kayak berkembang gitu ya, terus ya gitulah. Tapi dan banyak versinya gitu, tapi kurang lebih intinya setiap berita tuh pasti memenuhi komponen itu. Kalau ditanya mana lengkapnya, aku mesti buka buku kuliah lagi nih, udah agak lama soalnya. tapi aku juga terkejut bahwa otak aku masih inget juga nih yang 5, alhamdulillah. Tapi lumayan sih, 5 hal itu juga kalau kita ngelihat secara nggak langsung biasanya tergambarkan di berita-berita yang kita baca kan, Syif? Betul. Nah, tapi kan lu kerjanya di VOA nih kan, yang notabene sebenarnya Voice of America. Amerika banget gitu kan, barat banget. Itu prinsip beritanya tuh di Amerika sama di Indonesia tuh beda nggak sih? Atau ada kemiripan? Atau... mungkin dari sisi gini dulu deh, seharusnya gimana tapi kenyataannya gimana? Mungkin gitu ya. Sebenarnya sih kalau praktik jurnalisme sendiri kan ini udah tradisi yang sangat kuno ya. Ini tuh baliknya dari zaman Romawi gitu loh. Jadi namanya bahasa Latin diurna. Diurna tuh orang yang mencatat kejadian sehari-hari. Makanya jadi diurnalis dan jadi jurnalis. Tapi kalau itu tuh dari zaman kerajaan Romawi. Tapi kalau modern journalism itu munculnya emang di Inggris dan Amerika. Nah, kalau aku perhatiin
kuliah jurnalistik 4 tahun terus sekarang di industri 6 tahun kan udah 10 tahun ya di bidang ini. Sebenarnya sih Indonesia tuh sama-sama aja, mau yang di Inggris mau di Amerika nilai berita itu sama. Kemudian prinsip-prinsipnya sama. Kalau bicara masalah tadi kan ada nilai berita ya, terus ada prinsip-prinsip berita misalkan kayak fairness, balance, terus unbiased gitu, terus objectivity, terus neutrality, independent. Wah itu macam-macam juga. Dan biasanya kalau awam itu suka bingung nih. Jadi kayaknya aku perlu ngejelasin sedikit satu-satu. Misalkan kayak gini. Secara universal ya, ini mau di Indonesia mau di negara manapun, berita itu diminta untuk balance. Jadi balance itu seimbang kan. Nah, seimbang itu biasanya orang mengartikannya adalah kalau ada A sama B bertengkar, kita ngasih suara ke si A dan ngasih suara ke si B. Tapi sebetulnya kalau di debat jurnalistik nggak bisa kayak gitu, lo harus ngelihat kayak kondisi sosialnya. Kalau si A-nya lebih lemah, lo mesti ngasih suaranya lebih besar ke si A gitu. Disitulah namanya balance gitu. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada namanya independent. Independent ini artinya si newsroom, si jurnalis ini ketika menulis atau tidak menulis sebuah berita itu karena keputusan sendiri, karena keputusan ruang redaksi dan bukan dipengaruhi oleh pihak lain. Misalkan pemerintah, kayak zaman dulu Soeharto kan ada beredel, nggak boleh kamu nulis berita ini, nggak boleh kamu nulis berita ini, atau nggak pemilik. Kayak misalkan ada beberapa stasiun TV yang pemiliknya afiliasi sama partai, terus kayak tiba-tiba kita lagi nonton acara apa, terus tiba-tiba iklan acara partai gitu kan. Nah, itu tuh perlu dilihat tuh apakah newsroomnya dipengaruhi sama pemilik gitu. Nah, terus yang tadi itu kan yang independent, terus balance. Nah, satu sebetulnya berita itu tidak akan pernah netral. Jadi kalau orang bilang media harus netral, sebetulnya bisa diperdebatkan karena media itu pasti mengadopsi nilai. Media itu pasti punya suara yang satu peristiwa itu benar atau salah. Media itu pasti punya pendapat gitu. Jadi yang apa ya? Kalau dibilang netral, enggak. Media pasti mengadopsi nilai. Yang harus dipastikan adalah dia independen, dia tetap berimbang. Dan satu lagi, aduh aku lupa deh namanya apa. Enggak deh, cukup itu aja deh. Nanti kalau ingat aku tambahin ya. Udah aduh aku kayak gini. Kepada dosen komunikasi saya, mohon maaf kalau mendengar podcast ini. Aduh. Tapi yang masalah tentang netralitas satu lagi ingat satu lagi verifikasi. Jadi verifikasi itu adalah ketika kita dapat informasi terus dibandingkan dengan informasi lain. Nah itu sudah gitulah, mirip sama riset karena ada triangulasi data gitu, jadi kayak valid gitu. Nah itu jadi media tidak netral, dia mengadopsi nilai, tapi dia harus satu independen, kedua berimbang, dan ketiga melakukan disiplin verifikasi gitu. Tapi itu juga sih yang gue lihat kalau di media-media luar negeri, misalnya di UK apa di Amerika, setiap media massa itu mereka kelihatan lah afiliasinya, apakah mereka lebih ke liberal, apakah lebih konservatif gitu kan. Kayak kalau misalnya aduh gue lupa deh yang New York Times ya, yang agak terlalu yang lumayan liberal gitu kan. Kalau misalnya kalau di Amerika kelihatan banget yang Fox News misalnya terlalu sangat-sangat Trump konservatif gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya Indonesia selalu unik ya. Apapun yang terjadi di luar negeri itu kadang suka bertolak belakang dengan yang ada di Indonesia. Iya, suka gitu memang. Sekarang ini bukan rahasia umum lagi ya sebenarnya, kayak sekarang media online kayak adanya Line Today gitu kan, dan media massa yang cetak tadi jadi online kayak Kompas atau Tribun sih yang aneh-aneh biasanya beritanya kan. Tapi sekarang TV
pun ya yang berita gitu, itu pun juga mereka suka ngeliputnya yang aneh-aneh, atau enggak cuma ngeliput kayak Instagram viral apa, atau enggak TikTok viral apa gitu. Maksud gue buat gue yang penikmat kan kayak apa sih gitu. Terus lu sebagai jurnalis melihat itu gimana sih? Ini momen dimana lu curhat sebagai jurnalis. Ini kalau ada teman jurnalis lain yang denger juga gimana ya? Aku tuh ngerasa sebagai orang di dalam industri ini, kalau mau mengkritik juga kayak nanti orang gimana gitu, apa sih dia kok sok-sokan mengkritik. Tapi menurutku gini, ini tuh masalah yang harus dihadapi bersama, baik sesama pelaku di industrinya, jurnalis, editor, pemilik media, dan juga sama publik gitu, karena masalah ini tuh benar-benar kompleks. Jadi pertama yang menurutku mengubah banyak hal, kenapa semua ini terjadi adalah kemunculan era digital, platform digital ini. Jadi dulu tuh kayak gini, bedanya sebelum internet ya. Dulu itu orang yang bisa mengakses informasi, orang yang bisa menulis informasi, mendistribusikannya itu cuman media, organisasi media dan pelakunya jurnalis. Nah sekarang itu dengan internet tuh semua orang udah bisa gitu. Jadi kayak orang bisa nulis blog, orang bisa bikin vlog. Jadi si pelakunya, terus caranya, terus alur distribusinya itu udah di internet semua. Dan itu tuh udah apa ya? Internet mengubah cara kita memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi informasi gitu. Jadi itu emang benar-benar berubah banget. Nah, implikasinya apa? Kalau misalkan contohnya di media media massa ya. Dulu itu misalkan koran tuh dapat pendapatannya kan dari iklan kan. Nah, sekarang ternyata yang di online itu, di media kesannya siapa ya? Di media online sebetulnya yang dapat iklannya itu bukan media online ya, tapi platformnya. Jadi kita perlu ngebedain satu publishers ini adalah organisasi media, misalkan Kompas.com, Tempo.co, Jakarta Post gitu ya. Kalau platform itu si digital medianya misalkan Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Nah, dengan kemunculan platform ini sebenarnya si publisher tuh kan distribusi sekarang udah dikuasai sama platform kan. Jadi si publisher tuh mau nggak mau ngikutin permintaan platform gitu. Jadi kayak Kompas bikin online, Kompas bikin akun Facebook, akun Twitter, semuanya bikin TikTok lah gitu. Tapi sebenarnya yang dapat uangnya tuh platform, bukan publisher. Okay. Bahkan riset, aku lupa ini tahun 2019 apa 2018, kayaknya 2018 sih. Jadi dulu kalau kan katakanlah ada satu kue tart gitu ya, di mana seluruh media tuh dapat kuenya gitu, revenue. Sekarang itu 85%-nya udah diambil sama Facebook dan Google. Waduh. Jadi bayangkan tinggal sisa 15% yang dibagi-bagi, remeh-remehnya doang. Itulah kenapa di seluruh dunia kita menyaksikan banyak media gulung tikar gitu, karena uangnya diambil sama Facebook dan Google. Di sisi lain, jadi sini kan uangnya udah dikit banget. Nah di sisi lain, kalau mau dapat duit kan sekarang jadinya pakai berdasarkan klik kan. Ya udah, banyak yang gagal berinovasi, akhirnya mereka melakukan praktik clickbait gitu. Judul-judul yang wow, tanda seru. Terus nomor 5 akan gitu kan. Iya. Nomor 5 membuat Anda terkejut gitu kan. Terus pas kita klik, kita tuh udah tahu itu tuh jebakan kan, tapi kita klik juga kan. Betul, ya kan, betul. klik juga. Aku juga suka gitu, walaupun aku tuh udah memahami itu clickbait. Iya. Tapi kayak, aduh klik gak ya, klik juga karena pengen tahu sebenarnya ini nipunya belah mana, ya kan? Ngasih juga tuh kita kliknya ke dia. Kesel kan? Penasaran nipunya gimana? Iya, penasaran nipunya gimana. Klik nomor 5 nih, terus gue cek, oh gini ya, biasa aja, udah back gitu kan. sering ya kan? gitu. Lo udah tahu lo di PHP-in kan, tapi lo tetap masuk kan.
Ya gitu. Iya benar. Jadi itu apa kayak Kenapa? bisa masuk ke dalam berbagai konteks gitu kalimat barusan. Oh iya, memang barusan sangat bersayap dan ambigu ya. Silakan diinterpretasikan masing-masing. Betul. Jadi emang media tuh lagi jungkir balik sekarang tuh lagi jungkir balik dan bagaimana caranya mendapat keep the business running tapi dengan memegang teguh etik gitu. Jadi kayak yang tadi kalau misalkan tadi kan ada prinsip-prinsip berita, ada nilai-nilai berita. Belum lagi kita kalau masuk kode etik gitu. Kode etik kan lebih rigid lagi. Tapi let's say dari nilai berita aja sama prinsip tadi. Menurutku unsur kepentingan publiknya banyak yang dikompromikan. Jadi kayak misalkan berita banjir. Dari berita banjir orang tuh fokusnya ke artis-artis yang kena kebanjiran. Itu kan menggunakan unsur prominence banget kan. Magnitudonya besar banjir itu, tapi berita yang diangkat kalau Yuni Shara pakai boots mahal itu tidak ada dampak ke publiknya. Orang tuh kehidupannya tidak akan berubah dengan mengetahui Yuni Shara pakai boots mahal gitu. Ya kan? Kehidupan orang-orang yang kena banjir itu tidak akan sedikit lebih baik dengan berita itu gitu. Nah, pemerintah juga yang punya kewajiban untuk menyelesaikan masalah ini tidak akan terdorong untuk melakukan tugasnya dengan mengetahui Yuni Shara harga sepatunya 5 juta gitu. Gitu, Burberry kan. Gue juga tahu. Serius soalnya Burberry. Kayaknya iya deh. Yoi. Wah. Jurnalis ini punya verifikasi. Saya jurnalis fashion. Banjir aja Burberry. Tapi iya itu buat banjir doang kan. Nah tapi gini, jadi itu dari nilai itu udah dikompromiin banget kan. Jadi kayak bodo amat lah, toh orang juga bakal ngeklik. Ya bener, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Media tuh punya kewajiban juga gitu untuk mengawal publik. Terus dari prinsip-prinsipnya banyak juga tuh yang misalkan nggak verifikasi ke lapangan datanya. Akhirnya kayak muncul misinformasi, disinformasi kan yang kita sebut hoax secara populer kayak gitu. Ya gitulah yang terjadi karena mereka itu mengabaikan akurasi demi mendapatkan klik gitu, karena sekarang speed gitu, speed faster and fastest gitu. Ya udah, karena bicaranya clickbait, karena bicaranya sekarang semuanya udah diukur pakai klik gitu. Dan itu fenomena global ya, maksudnya di Indonesia, di Amerika, di Eropa gitu. Nanti kalau sempet ada pergerakan revenue model baru gitu, namanya membership dan subscription. Nah itu yang lagi berkembang di dunia dan menurutku itu salah satunya jalan keluar sekarang sih gitu. Menurut lu kenapa sih di Indonesia atau mungkin secara global banyak media massa yang kayak, kan lu bilang kan ini terjadi karena mereka semuanya mungkin telat berubah atau mungkin gagap lah. Menurut lu kenapa sih media menjadi salah satu part yang paling ketinggalan gitu, sehingga akhirnya kita disuguhkan dengan berita banjirnya Yuni Shara gitu. Coba diganti dengan ini ya, Nia Ramadhani yang membuka salak ya. Iya mungkin kayak gitu. Ya itu kan itu kan dengan nilai berita manapun kita akan sepakat gitu, tidak ada public interestnya gitu. Gimana ya? Jadi menurutku gini, karena ini berkaitan erat dengan revenue, dengan uang. Jadi ini mesti dimasukin satu komponen baru nih. Jadi bukan cuma jurnalistiknya, bukan cuma medianya, tapi juga si audiens, masyarakat sendiri. Marketnya. Aku mau langsung masuk. Siap nggak kalau informasi itu untuk kita konsumsi itu harus bayar? Nggak siap. Seluruh dunia belum siap. Laporan Digital News Report, jadi kayak survei tahunan Reuters Institute di Oxford. Ini bisa di googling, tiap Juni mereka keluarin. Jadi laporan terbaru itu Digital News Report 2019 menunjukkan bahwa kan kurang lebih kira-kira kalau mau dapat duit sekarang subscription model gitu kan. Jadi orang tuh jadi member, support jurnalismnya, jadi dapat gajinya dari situ. Jadi si media itu yang melayani pelanggan, melayani para member. Jadi
isu-isunya bisa yang benar-benar bermanfaat bagi publik. Karena nggak bakal tunduk sama clickbait lagi kan, mereka udah punya duit gitu. Nah, ini tuh di Amerika sendiri itu baru 16% populasi yang subscription. Dan kalau udah punya satu subscription ternyata dia udah nggak mau ngambil yang second subscription gitu. Jadi kayak kalau udah ada satu merek dia udah nggak mau nih ngeinin merek lain gitu. Nah terus di yang tertinggi ternyata di Skandinavia itu sekitar 30-an. Itu pun masih 30-an. Iya, tapi itu adalah yang tertinggi sedunia di negara-negara Skandinavia. Nah, sekarang pertanyaannya kayak di UK, let alone Indonesia ya. Indonesia masih lama banget. Jauh banget. Iya, tapi kayak itu tuh masih struggling dan media-media tuh masih berupaya juga meyakinkan publik bahwa please gitu, journalism isn't free labor. Information of quality isn't free labor. Needs money, needs time, needs energy gitu. Dan itu sangat susah banget karena kita tahu kita manusia selama ini menganggap bahwa informasi itu gratis. Padahal enggak, padahal kita itu bayarnya iklan yang bayar media gitu kan. Nah sekarang tuh dirubah, mau nggak subscription model. Nah di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa media yang sudah mengembangkan ini. Kita tahu kayak Jakarta Post sekarang udah punya subscription. Tempo juga, Tempo udah punya tuh digitalnya. Jakarta Globe udah ada ya? Udah, Tempo ada. Nah Tempo ya digitalnya ada. Terus kayak Kompas tuh dia bikin kompas.id kan. Itu buat yang digitalnya. Terus kayak ada misalkan Coconuts kan ada membership juga. Nah ada beberapa tipe juga nih si subscription ini. Kalau Jakarta Post itu dia membatasi kalau yang pengguna gratis cuman baca 8 artikel sebulan. Selebihnya langsung kayak dibatasin gitu, jadi tiba-tiba kekunci gitu. Kadang-kadang suka lihat gak sih artikel yang kekunci kayak gitu. Terus ada juga yang kayak ngasih berapa gratis bulan. Ada juga yang konten-konten yang bagus itu dikunci, jadi cuman member yang bisa akses kayak gitu. Cuman ya kalau aku sendiri, aku sekarang mengencourage masyarakat untuk sebenarnya mau mulai peduli sih sama revenue baru ini. Dan aku sendiri subscribe Tempo tahun lalu, tapi sekarang udah enggak karena aku bete sama Tempo online, beritanya suka menyebalkan. Jadi kayak padahal aku subscribe majalah dan koran digitalnya, tapi kayak yang online-nya kadang nyebelin, jadi aku kayak udah bete gitu. Nah itu kekuatan konsumen biar mereka tahu kan. Aku pindahin subscriptionku ke Jakarta Post sekarang gitu. Dan aku juga kemarin ada satu media digital tuh yang masih muda, namanya Asumsi. Itu gue tahu tuh. Iya, nah Asumsi itu mengembangkan, kayaknya milenial banget gitu. Asli, karena yang bikinnya juga Pangeran Siahaan kan, dia masih muda. Nah mereka ini bikinlah nge-launch namanya Your Media itu jadi kayak mereka, kalau kita klik tuh kayak kita bisa. Jadi kayak mereka launch campaign, siapa yang mau funding ini. Jadi kayak crowdfunding. Tapi udah keluar dulu dong. Iya, nah jadi mereka itu memproduksi produk jurnalistiknya dulu. Mereka itu baru kemarin launching kayak berapa minggu yang lalu. Mereka bikin kayak show khusus, judulnya Asumsi District. Jadi tentang daerah. Jadi kayak mereka ngeliput mendalam satu daerah gitu. Dan kemarin episode pertamanya tentang Tanjung Priok, yang terkenal sama kriminalitas yang tinggi. Jadi si reporternya si Dea Anugrah itu datang ke sana, liputan mendalam lah, wawancara. Dan itu keren banget videonya, udah diposting di YouTube. Nah terus Asumsi open to public nih, asking the society nih, si Pangeran Siahaannya bikin video gitu. Lo bisa support this journalism gitu. Dan gue daftar dan gue support. Dan itu kalau nggak salah mulai dari 10.000 lo bisa. Iya, bener banget. Dia bilangnya mulai dari 10.000 kan, dan mereka bikin itu convenience banget, berbagai metode online payment. Dan per Sabtu kemarin ya, seingatku itu udah 24 juta rupiah yang terkumpul dari 300 supporters. Jadi maksudku gini, orang Indonesia tuh muak sama hoax, sama clickbait. Ada orang yang peduli, yang mau ngeluarin uang
buat informasi berkualitas, dan itu tuh udah muncul gitu. Cuman ya mungkin belum 36% kayak 30-an% kayak Skandinavia. 30% kayak Skandinavia. Tapi dengan asumsi ini ada gitu. Kita tahu the hope is there gitu. Kalau misalkan nih, menurut lo gimana caranya supaya konsumen di Indonesia itu lebih suka baca berita yang berbobot dan mereka itu kayak rela gitu untuk bayar berita tersebut gitu? Kayak supaya, yang lo bilang tadi kan, yang asumsi itu kan berarti dia udah ada. Bagaimana supaya lebih banyak gitu kan? Sebenarnya sih emang ini sangat mudah ditebak ya sebenarnya. Orang-orang yang nge-support journalism, maksudnya kayak pembaca premium gitu ya, itu biasanya emang dari kalangan terdidik sih. Jadi biasanya ini dari si riset yang si Reuters Institute di Oxford itu. Jadi biasanya si konsumen itu emang dari kalangan terpelajar, dan mereka tuh dari kalangan ekonominya juga menengah ke atas. Jadi mereka punya uang lebih gitu kan, yang mereka bisa spend gitu. Nah, aku jadi kayak bergeser ya, kayak dari jurnalis jadi kayak ahli marketing. Itu kan ini semua seputar revenue, seputaran duit, iya kan? Karena ini gara-gara duit, coy. Ini perut para jurnalis ini. Nah, jadi aduh sampai mana tadi? Parah nih. Jadi dari Reuters. Jadi di situ ya emang konsumennya di situ gitu. Nggak bisa kita minta berharap gitu kayak ceruk ekonomi yang di paling lemah begitu meminta mereka bayar gitu jurnalisme. Nggak bisa kayak gitu, karena ya mungkin kebutuhan paling penting bagi mereka bukan informasi gitu, mungkin sandang pangan papan gitu. Tapi buat orang yang udah lebih stabil, sandang pangan papannya udah oke, dan mereka biasanya kerjanya kan di sektor-sektor yang butuh pengetahuan kan. Nah, misalkan lo tuh konsultan, lo tuh pokoknya decision making, terus orang-orang yang emang pekerjanya menggunakan kognisi, lo in knowing something, you know, it's like privilege like kan, dan it gives you access to many things gitu. Jadi emang orang-orang macam inilah yang mau sebenarnya spend money for information gitu. Nah, tapi di sisi lain tingkat literasi masyarakat juga perlu ditingkatkan. Emang kalau orang semakin literate gitu ya, ya mereka semakin butuh akan informasi, dan emang informasi itu jadi keperluan sehari-hari gitu. Nah, satu lagi menurutku nggak boleh ketinggalan adalah si tadi tuh kepikiran deh istilahnya, terus aku jadi kayak lupa gitu. Ya tingkat pendidikan sih, mau nggak mau kayak ya mesti didorong gitu. Ya itu sih emang butuh waktu lama ya sampai orang kayak menyadari bahwa informasi itu sesuatu yang bernilai dan pantas gitu untuk dibayar. Ya itu pasti ya 30 tahun lagi lah, atau kapan gitu. Lama banget. 30 tahun lagi 30%. Iya. Sedih banget ya. Iya, ya ampun. Ya ampun. Ya, itu kan berarti dari dua sisinya harus beriringan dong ya. Satu sisi medianya harus ada yang rela berkorban, tidak menjadi hamba clickbait gitu kan. Tapi satu sisi juga harus makin lama mencintai informasi gitu. Dan mau investasi gitu kan. Betul, benar banget, rangkumannya bagus banget menurutku barusan. Iya. Apa yang ini kita sebagai nih pembaca gitu, gimana supaya supaya kita tuh bisa supaya bisa memberi Van? Gimana ngomong? Memberikan press lah, tekanan terhadap media. Betul. Gue nggak suka berita kayak gini gitu. Gimana caranya misalnya? Menurutku ada berbagai macam cara ya. Jadi buat masyarakat luas yang emang nggak suka dengan beberapa
yang maksudnya bukan masalah suka nggak suka ya, tapi maksudnya menilai satu produk jurnalistik itu jelek banget gitu. Jadi ya emang ada mekanismenya sebenarnya. Jadi kalau di ranah pribadi sendiri misalkan bisa ya udah protes aja, di medsosnya diprotes aja. Menurutku itu harus ya. Jadi netizen. Karena kemarin kalau misalkan ngikutin sempat ada satu informasi yang tidak terverifikasi tentang paus yang kena corona. Paus Franciscus. Bukan paus. Bukan ikan paus, bukan. Tapi ini yang mulia Paus Franciscus itu kena corona, dan itu nyampe Indonesia dan sama media sekelas Tempo juga nerjemahin berita itu begitu aja gitu. Dimakan. Terus Warta Ekonomi, terus Okezone. Jadi dan kemarin aku kayak turun ke Twitter, bahasa Inggris banget ya. Twitter tuh apa, udah arena perjuangan gitu udah ya. Kayak jalan ya. Ya, took to the streets gitu ya. Jadi kayak ke Twitter, terus ya udah aku gitu menceritakan bahwa itu informasi tidak bisa diverifikasi, betapa medianya tuh tidak kredibel gitu. Cuman emang sense of akan ada orang-orang yang ketika membaca informasi dia tuh langsung radarnya nyala gitu, langsung kayak ini informasinya nggak bagus deh gitu, ini informasinya kurang berkualitas deh, kurang valid deh, kayak ada bisa aja gitu nebak. Nah itu tuh emang sejalan juga dengan tingkat literasi orang tersebut gitu. Jadi kalau dan pendidikan juga bener banget, walaupun nggak berarti orang yang udah lulus S2 S3 punya sense itu juga, karena kadang-kadang mereka masih bisa kemakan hoax juga. Jadi kayak apa ya, gimana ya, ya gitulah situasinya. Maksudnya kayak di situasi seperti ini ya udah mau nggak mau ya mesti benar-benar di dua belah dua sisi perubahannya secara beriringan gitu. Tadi lo nanya apa sih? Aku jadi bingung. Iya itu kok benar. Benar kok itu. Benar kan? Iya. Santai. Bener kok, bener. Enggak, ini kan supaya pembaca makin bijak kan. Makin supaya medianya juga terdorong untuk mengurangi yang gitu-gitu deh. Iya. Gue ingat. Jadi pertama lo harus protes di medsos. Lo harus protes. Dan kalau semuanya menyadari bahwa Tempo itu juga mendengarkan dan mereka merevisi beritanya, jadi judulnya udah diganti, fotonya diganti, teks beritanya diganti, dan mereka di bawahnya pakai minta maaf gitu. Walaupun menurutku itu permintaan maafnya kurang oke ya, karena menurutku harusnya beritanya di take down. Jadi kalau linknya diklik itu 4404 not found. Tapi ini tuh linknya masih berfungsi. Menurutku itu salah. Karena linknya masih kesebar di mana-mana. Jadi mestinya kayak permintaan maafnya full. Itu satu, ke sosmed. Kedua, lo nulis di beberapa outlet yang menampung kritik terhadap media. Misalkan satu, Remote TV. Lu pernah nulis di Remote TV juga kan? Oh iya dong. Itu tentang sering ya? Enggak sih, baru sekali kemarin. Alhamdulillah. Nembus juga Remote TV. Iya. Karena pernah nulis ditolak coy. Nah kemarin ditulis diterima, alhamdulillah. Jadi kemarin itu tentang Lucinta Luna. Karena beberapa media kan emang memframing berita Lucinta Luna itu kan mengeksploitasi kehidupan pribadinya ya. Dan hilang fokus dari masalah utamanya, yaitu penyalahgunaan narkoba gitu, masalah hukum, masalah kriminal gitu. Jadi waktu itu menurut saya ada banyak banget yang nilai-nilai yang tidak diterapkan gitu. Jadi makanya ditulis. Nah saya juga mendorong sebenarnya teman-teman masyarakat umum gitu, akademisi, penulis, pengamat media gitu, nulis gitu di kritiknya tuh apa. Jadi supaya media tuh mendengar dan tahu argumennya tuh apa ya, di mana letak salahnya. Nah kemarin itu sebenarnya saya juga agak waduh gitu ya, karena di Twitter itu rame, banyak orang yang menyampaikan terima kasih Remote TV sudah menyuarakan ini, terima kasih. Jadi kayak orang tuh banyak sebenarnya yang punya pendapat seperti itu, tapi mereka nggak, yang gundah ya. Iya, yang gundah gulana gitu kan. Tapi mereka tuh nggak ada satupun yang maju lagi dan
nulis gitu. Maksudnya ekspresikan supaya bisa orang tuh bisa idenya tuh bisa tersampaikan gitu. Nah, ketiga, menurutku kalau emang mau ke ranah yang lebih serius, please masuk ke ranah litigasi. Jadi udah masuk ke ranah hukum, please banget laporin ke Dewan Pers. Jadi Dewan Pers itu emang berwenang untuk memanggil jadi mekanisme kayak gini, ada masyarakat nanti mengadu nih berita mana yang diaduin, terus nanti Dewan Pers memanggil si media tersebut di sidang. Di sidang itu diuji dari disiplin jurnalistiknya, misalkan verifikasi enggak gitu, ada keberimbangan enggak, ada keberimbangan lah, pokoknya kayak sidang gitu. Terus nanti kalau di akhirnya dinyatakan salah, nanti ada beberapa macam hukuman tuh, misalkan kayak 1, menyatakan koreksi, 2, permintaan maaf, 3, menggunakan hak menayangkan hak jawab dari si orang yang dirugikan gitu, atau enggak bisa masuk ke ranah pidana juga, nanti kayak bisa didenda gitu, bisa berapa ratus juta gitu, gede banget kan itu pukulan besar buat media gitu. Nah, menurutku kalau emang mau kayak gitu silakan ditempuh karena itu terbuka banget. Nah, hari ini banget siang tadi ada temenku, jadi ada kayak dia kerja di isu development kan, terus ada satu media lokal di satu kota yang mengekspos alamat gitu dari kelompok yang dia dampingi. Terus dia nanya, ini sebenarnya secara jurnalistik oke nggak sih? Karena menurut organisasi dia itu nggak aman buat si media menyampaikan alamat lengkap. Dan sebetulnya menurutku dari kode etik jurnalistik juga sebenarnya itu dilanggar, karena pasal 2 itu kan wartawan harus bertindak profesional. Nah, penafsirannya kan ada 7 atau 8 poin gitu, A sampai H kalau nggak salah. Nah, si poin keduanya, poin B itu menjaga privasi. Jadi menurutku itu udah ada potensi pelanggaran dan silahkan diadukan ke Dewan Pers. Aku kayak urging dia buat adukan ke Dewan Pers. Dan di situ mudah banget, kalau mau tinggal googling aja pengaduan Dewan Pers, nanti ada kayak mekanisme pengaduan, terus ada linknya yang kayak formulir pengaduan. Tadi aku kayak sempat buka gitu formulir pengaduannya, jadi kayak ada nama kamu siapa, terus media yang diadukan apa, berita yang diadukan apa, terus siapin bukti-buktinya. Jadi kayak di screenshot, teks utuhnya di copy gitu. Kalau website berarti tautannya dikasih. Walaupun pada kasus yang Tempo bisa aja kan tautannya berubah gitu. Tapi ya setidaknya bukti-buktinya itu di ini gitu, supaya ketika sidang itu bukti-buktinya jelas gitu. Gitu. Jadi aku sih benar-benar mendorong itu dilakukan ya. Nah, jadi kan 1, protes di medsos, 2, kritik lewat tulisan, 3, litigasi Dewan Pers, 4, menurutku jadi konsumen, jadi member. Karena dengan member punya kekuatan untuk menggerakkan media. Iya, betul. Walaupun aku protes kayak, iya gue tuh dulu subscriber Tempo, tapi karena jelek berita online-nya gue kayak pindahin ke Japos, terus kayak Tempo gak ngedengerin, bodo amat. Tapi kayak aku suka kayak nulis gitu kalau ada berita Tempo yang kayak agak jelek gitu, terus kayak aku nulis, aduh untung aku udah gak subscribe Tempo lagi. Jadi kayak yang beneran tipikal jadi kayak diomongin terus gitu, supaya mungkin aja sosmed spesialisnya baca, terus kayak ngasih tahu ke redaksi, ini kita ada kehilangan 1 subscriber nih gitu. Ya mungkin itu kecil banget, tapi percaya deh, konsumen itu kekuatannya besar banget. Kalau misalkan ada 1000 subscriber yang membatalkan transaksi 400.000 rupiah setahun, itu setahun mereka udah hilang berapa miliaran kan. Jadi kayak menurutku media tuh bisa mau mendengar kalau konsumennya banyak. Nah, ke-5 ya menurutku mau nggak mau pendidikan publik mesti terus digalakan. Dan itu juga bisa dilakukan sama semua orang. Jadi maksudnya kayak ada gerakan literasi
media, gerakan literasi digital. Menurutku selama masyarakatnya belum literate, ya susah gitu. Mau jurnalisme seoke manapun gitu, susah kalau masyarakatnya masih suka yang berita-berita yang Nia Ramadhani nggak bisa buka salak gitu kan, buka salak kayak gitu. Ya atau enggak dengerin podcast sih. Betul sekali. Kita gratisan juga. Betul sekali. Kita kan anggaplah sebagai titik nol memulai orang menjadi ternyata media kita tuh seharusnya bisa lebih baik. Saya sadar karena saya dengerin podcast. Betul sekali. Sebenarnya menurutku podcast itu jadi satu media alternatif ya, dan ketika orang tuh udah sumpek banget dengan samudra informasi yang ada sekarang, itu kan banjir banget kan, kayak butuh kejernihan kan. Jadi mereka bisa kejernihan informasi. Jadi kayak mereka look into alternatives gitu, kayak misalnya podcast. Di podcast sendiri sebenarnya udah ada juga peneliti media yang bikin podcast yang khusus mengkritik media gitu. Jadi itu udah ada juga selama setahun kemarin running, tapi sampai sekarang belum ada episode baru. Jadi kayak suara-suara kegelisahan itu tuh muncul terus gitu. Jadi kita melihat kegelisahan yang terus naik di satu sisi, dan di satu sisi juga melihat harapan gitu. Tapi di sini menurutku justru jadi kayak peluang buat industri media untuk meyakinkan masyarakat bahwa please, kita revenue modelnya berganti, please gitu, dukung kami gitu. Mantap. Kayaknya itu udah termasuk ini ya, pesan statement terakhir untuk pendengar ya. Oh begitu. Atau ya? Lu ada pesan terakhir yang mau disampaikan, karena kita sudah 40 menit. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, itu ditutupnya dengan pariwara saja memang. Jadi ini memang aku mungkin ulang lagi ya, supaya lebih tegas gitu kepada masyarakat gitu, bahwa kepada masyarakat yang baik hatinya, yang merasa informasi berita tentang banjir, tentang kebakaran, tentang korupsi di pemerintah kita, tentang orang-orang jahat yang butuh diekspos gitu, itu bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Please banget, mulai hari ini pertimbangkan untuk mendukung media-media yang memegang teguh jurnalismenya. Please, karena jurnalisme itu mahal, informasi yang berkualitas itu mahal, banyak wartawan hebat yang mereka perlu digaji. Jadi please banget, pasti ada satu media yang kalian banget, please subscribe media manapun. Please, kalau ada campaign, dukung. Jadi contoh-contoh yang tadi bukan berarti aku kayak nge-endorse harus media ini, enggak. Dukung yang manapun please, itu berarti banget buat jurnalis, buat industri medianya, dan juga tentunya balik lagi ke masyarakatnya sendiri gitu. Mantap. Terima kasih Rio untuk waktunya. Kita membedah dari bagaimana Terima kasih banyak. Media harusnya bekerja tuh sampai ke akar-akar masalahnya tuh jelas gitu ya. Benar banget. Follow Rio di Instagram dan Twitter ya @riotuasikal, benar gak sih? Betul sekali. Dan follow apa lagi nih? Dan jangan lupa follow Instagram ini dong, podcast progresif dong. Podcast harus udah tahu, that's the drill. Oh iya dong. Oke, thank you sekali lagi buat waktunya ya Rio. Selamat tidur. Terima kasih banyak. Aku yang makasih banyak udah diundang lagi. Thank you banget Siva, thank you banget Evan. Oke. Mungkin segitu dulu aja sih episode kali ini, cukup panjang tapi sangat informatif. Betul. Semoga yang baca juga yang dengar juga sudah mulai tergerak hatinya untuk ya ayolah bayar, ayolah subscription, karena supaya dengan gitu media kita jadinya berbobot gitu. Betul sekali. Oke, kalau gitu gue Evan pamit dulu. Gue Shiva juga pamit. Sampai ketemu di episode minggu depan. Bye-bye. Bye.